Demikianlah malam itu para prajurit Kawali itu telah menginap beristirahat di muka hutan Mayangbong. Tidak ada kejadian apapun di malam itu. Meski begitu, para prajurit tetap berjaga-jaga sepanjang malam itu, khawatir ada kemungkinan yang dapat saja terjadi tanpa terduga. Namun ketika langit di atas hutan Mayangbong telah berubah menjadi wajah pagi, tidak ada apapun yang terjadi. Di sebelah barat hutan ini ada sebuah padukuhan kecil. Kami akan membawa Ki Anas ke sana, menitipkan Ki Anas kepada penduduk setempat, berkata Prajoga kepada Ki Anas yang masih tengah terbaring. Aku menjadi malu dengan kalian. Semula kalian akan kami celakai, namun justru kamilah yang harus dikasihani, menjadi orang tak berdaya, berkata Ki Anas pelan. Ki Anas hanya orang suruhan. Aku sudah dapat mengetahui siapa di balik semua ini, berkata Prajoga dengan wajah ramah tanpa sedikit pun terlihat dendam kepada orang yang sudah datang ingin mencelakai dirinya. Jiwa Ki Lurah begitu lapang, aku menjadi semakin malu, berkata Ki Anas sambil memandang wajah Prajoga. Di luar perang, kita adalah sebagai saudara, berkata Prajoga masih dengan senyum ramahnya. Berhati-hatilah, jiwamu akan selalu terancam oleh seorang yang tidak senang dengan dirimu, berkata Ki Anas kepada Prajoga. Selama kita percaya dengan jalan kebenaran yang kita pilih, selama itu pula perlindungan berada di pihak kita, berkata Prajoga kepada Ki Anas yang terlihat sudah kembali berwajah segar karena semalaman sudah diberikan beberapa jamu penguat diri dan beristirahat. Maka ketika pagi sudah menjadi terang tanah, terlihat iring-iringan prajurit terlihat bergerak ke arah barat dari muka hutan Mayangbong itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prajoga, ternyata tidak begitu jauh mereka berjalan telah menemui beberapa pematang sawah. Sebagai tanda mereka akan menemui sebuah padukuhan. Kami menitipkan beberapa orang yang terluka. Ada segerombolan orang telah bermaksud merampok mereka, berkata Prajoga kepada Ki Jagaraga dan beberapa orang padukuhan, tanpa sedikit pun mengungkit kejadian sebenarnya di muka hutan Mayangbong kemarin hari. Kami akan menjaga dan merawatnya, berkata Ki Jagaraga kepada Prajoga. Demikianlah setelah menitipkan orang-orang terluka termasuk Ki Anas di padukuhan itu, Prajoga dan pasukannya telah berpamit diri untuk kembali ke kota Raja Kawali. Terlihat iring-iringan prajurit Kawali sudah berjalan keluar gerbang gapura padukuhan kecil itu. Ketika mereka sudah begitu jauh dari arah padukuhan belakang mereka, terlihat Prajoga telah memerintahkan pasukannya berhenti. Aku mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesetiaan kalian. Namun aku akan berterima kasih kembali manakala apa yang menimpa kita di muka hutan Mayangbong ini dikubur selamanya, berkata Prajoga sambil memandang wajah prajurit satu persatu. Istana Kawali saat ini seperti sebuah telur di ujung tanduk. Hanya kitalah dari begitu banyak prajurit kota Raja Kawali yang belum tercemar untuk setia membela raja dan keluarganya, berkata kembali Prajoga sambil menatap para prajuritnya satu persatu. Ibarat sebuah arus sungai yang deras, kita mungkin tidak mampu bertahan melawan tarikan air sungai itu. Namun dengan semangat dan doa bersama, kita pasti akan mendapatkan perlindungan dari Gusti yang Maha Agung, pemilik kebenaran itu, berkata kembali Prajoga kepada prajuritnya. Berjanjilah kalian untuk saling menjaga di antara derasnya sungai yang tengah melanda istana Kawali saat ini, berkata kembali Prajoga. Terlihat Gajah Mada menarik napas panjang. Ternyata dirinya mengakui kejelian Prabu Guru Dharma Siksa tentang keadaan istana Kawali saat itu.
Tapi Gajah Mada tetap diam, tidak berkata apapun, hanya mendengarkan apa saja perkataan Prajoga untuk berhati-hati ketika berada di kota Raja Kawali, serta merahasiakan apa yang sebenarnya terjadi di muka hutan Mayambong. Kita tidak perlu ke kaki Gunung Papandayan, tapi agar satu bahasa kita katakan bahwa kita sudah sampai di kaki Gunung Papandayan dan telah menumpas gerombolan pengganggu penduduk, berkata Prajoga kepada para prajuritnya. Maaf Ki Lurah, aku dapat sebuah cerita bahwa Ki Lurah telah menolak sebuah tugas langsung dari Patih Anggajaya. Setauku bahwa Ki Lurah selalu menjalankan semua perintah. Apakah perintah itu pula yang ada kaitannya dengan persoalan pribadi antara Ki Lurah dengan Patih Anggajaya? Berkata seorang prajurit tua, memberanikan dirinya bertanya hal yang sebenarnya telah terjadi. Lama Prajoga tidak langsung menjawab, namun akhirnya Prajoga tidak enak hati merahasiakannya kepada prajuritnya sendiri yang telah memperlihatkan kesetiaannya membela dirinya. Maka dengan perlahan Prajoga bercerita tentang sebuah tugas rahasia dari Patih Anggajaya kepada dirinya. Aku diperintahkan untuk menjadi seorang prajurit yang membelot, melakukan sebuah penyerangan mendadak di saat Baginda Raja tengah melakukan pemburuan, berkata Prajoga, akhirnya mengungkapkan apa yang telah terjadi antara dirinya dengan Patih Anggajaya. Demikianlah rombongan prajurit itu tidak langsung pulang ke kota raja, tapi menunggu beberapa malam agar tidak mencurigakan, dan memang telah datang membasmi para perampok di kaki Gunung Papandayan. Sementara itu, sudah 2 malam Putu Risang bersama Pangeran Jayanegara berada di kota Raja Kawali. Mereka mengaku sebagai seorang pengembara dan menumpang di sebuah rumah penduduk yang merasa kasihan kepada mereka berdua. Sudah 2 malam kita di kota raja ini, tapi belum juga dapat mengetahui keberadaan Maesa Muksa, berkata Putu Risang kepada Pangeran Jayanegara di sebuah kedai yang berada di tengah pasar kota Raja Kawali. Semoga ada kabar dari Pangeran Citraganda tentang keadaan Maesa Muksa, berkata Pangeran Jayanegara sambil mencari-cari, siapa tahu matanya melihat kedatangan Pangeran Citraganda. Mata Pangeran Jayanegara yang mencoba mencari-cari tiba-tiba saja tertahan ke sebuah wajah gadis manis yang dikenalnya, yang tidak lain adalah Dia Rara Wulan yang muncul di muka pintu kedai. Terlihat dengan senyum manis, gadis itu langsung melangkah masuk ke dalam kedai, duduk di dekat Putu Risang dan Pangeran Jayanegara. Hari ini aku sudah mendapat berita tentang keadaan Maesa Muksa. Ternyata dirinya telah ikut bersama sebuah pasukan dalam sebuah tugas ke daerah Gunung Papandayan. Pantas, sudah 2 malam ini kami tidak berhasil menemuinya. Aku juga tidak bisa terlalu lama di kedai ini. Banyak yang kenal wajahku di sini, berkata Dia Rara Wulan berpamit diri. Mari kita kembali ke pondokan kita, berkata Putu Risang kepada Pangeran Jayanegara ketika Dia Rara Wulan telah jauh menghilang di antara kerumunan orang yang berlalu lalang di pasar kota raja siang itu. Seingatku, ini bukan jalan menuju ke pondokan kita, bertanya Pangeran Jayanegara kepada Putu Risang yang membawanya ke arah lain. Kita memang tidak kembali ke pondokan, tapi sedang menuju ke sebuah sungai, berkata Putu Risang sambil tersenyum. Pangeran Jayanegara tidak bertanya lagi lebih lanjut. Dirinya dapat menebak apa yang dilakukan mereka di pinggir sungai atau di setiap tempat sunyi selain melakukan latihan khusus. Ternyata benar apa yang dipikirkan oleh Pangeran Jayanegara. Rupanya Putu Risang memang telah membawa dirinya ke sebuah tepian sungai yang sunyi. Aku ingin kamu dapat semakin mengenal perkembangan kekuatanmu sendiri,
Berkata Putu Risang kepada Pangeran Jayanegara ketika mereka berdua telah berada di sebuah tepian sungai yang sepi di siang itu. Demikianlah Pangeran Jayanegara memulai latihannya dengan melakukan olah laku pernapasan. Setelah dianggap telah cukup dalam olah laku khusus itu, Putu Risang meminta Pangeran Jayanegara melihat sejauh mana kecepatan dirinya bergerak. Bukan main gembiranya Putu Risang melihat Pangeran Jayanegara telah dapat berlari melesat ke sana kemari seperti bayangan yang berkelebat. Dalam kesempatan lain, Jayanegara juga telah mampu mengungkapkan hawa panas dan hawa dingin keluar dari tubuhnya sesuai yang diinginkannya. Dalam latihan terakhir, Jayanegara telah memperlihatkan kekuatan tenaga cadangannya menghancurkan batu besar dengan pukulan jarak jauhnya. Sementara itu di sebuah tempat yang sunyi, pada saat yang sama di sebuah hutan terlihat seorang pemuda tengah berlatih. Anak muda itu adalah Gajah Mada yang telah meminta izin kepada Prajoga untuk melihat-lihat keadaan hutan. Demikianlah cara Gajah Mada berlatih di tengah kesehariannya sebagai seorang prajurit yang masih pada masa pendadaran. Sebagaimana Pangeran Jayanegara, maka Gajah Mada juga memulai latihannya dengan berlaku pernapasan rahasia yang berbeda dengan yang diajarkan kepada Pangeran Jayanegara. Gerakan diriku sudah menjadi lebih cepat dari sebelumnya, berkata Gajah Mada dalam hati sambil berlari dan meloncat ke sana kemari. Ternyata angin pukulanku dapat menebas apapun dari jarak jauh, berkata Gajah Mada sambil memainkan sebuah pedang di tangan. Terlihat sejauh mana jarak jangkauan angin tebasannya dapat merobek apapun sesuai yang ditujunya. Demikianlah Gajah Mada mencoba mengenal kekuatannya sendiri, mengenal bagaimana mengendalikan kekuatan yang bersumber dari tenaga cadangannya. Seekor kijang, berkata Gajah Mada dalam hati yang sudah melesat bergerak ke arah seekor kijang yang tengah berjalan. Naluri seekor kijang dewasa sangatlah peka. Begitu kaget kijang itu melihat Gajah Mada yang sudah berdiri di depannya, maka dengan gerakan naluri kehewanannya yang sangat peka sudah bergerak ke samping untuk kabur meninggalkan Gajah Mada. Ternyata gerakan Gajah Mada lebih cepat dari lari seekor kijang sekalipun. Seperti seorang pemburu pedang di tangan Gajah Mada telah mampu mendekati leher sang kijang. Nasib naas untuk kijang itu yang langsung terkapar dengan leher setengah menganga terkena angin sambaran pedang Gajah Mada. Malam ini kita dapat ganjalan perut seekor kijang, berkata seorang prajurit menerima seekor kijang dari punggung Gajah Mada yang telah kembali ke pasukannya. Dan malam itu para prajurit memang terlihat berpesta menikmati daging panggang hasil tangkapan Gajah Mada. Daging panggang paling nikmat di dunia, berkata Beranjang sambil mengunyah daging kijang. Malam itu para prajurit Kawali pimpin Ki Lurah Prajoga terlihat telah beristirahat. Setelah seharian mereka tidak melakukan apapun, hanya sekedar memperlambat waktu kepulangan mereka. Dan malam itu adalah malam ketiga di mana besok mereka pagi-pagi akan melanjutkan kembali perjalanan mereka ke kota Raja Kawali. Demikianlah ketika pagi tiba, pasukan itu memang telah bergerak menuju kota Raja Kawali. Dan selama perjalanan mereka menuju kota Raja Kawali, tidak ada kejadian apapun yang menghalangi perjalanan mereka. Akhirnya ketika hari telah berada di ujung senja, terlihat mereka sudah memasuki gerbang kota raja. Beristirahatlah kalian malam ini, besok kalian dibebas tugaskan selama 1 hari, berkata Prajoga kepada prajuritnya ketika mereka sudah berada di barak prajurit di kota Raja Kawali. Besok aku akan singgah ke rumah pamanku di kota raja ini, berkata Galih kepada Gajah Mada dan Beranjang di barak mereka.
Perlu sehari perjalanan untuk sampai ke rumah orang tuaku. Jadi besok aku mungkin akan menemui kakakku yang tinggal tidak begitu jauh dari kota raja, berkata Beranjang merencanakan hari bebas tugas mereka selama 1 hari itu. Aku mungkin hanya jalan-jalan ke pasar kota raja, berkata Gajah Mada sambil tersenyum. Aku tidak keberatan memperkenalkan dirimu dengan kakakku, berkata Beranjang menawarkan Gajah Mada ikut bersamanya. Terima kasih, aku hanya ingin menikmati suasana di kota raja ini, berkata Gajah Mada menolak dengan halus tawaran Beranjang itu. Dan malam itu mereka bertiga masih bermalam di barak prajurit. Hingga ketika pagi telah tiba, terlihat Beranjang dan Galih sudah bersiap diri berangkat ke rumah saudaranya masing-masing. Nanti malam kalian sudah harus berada di barak ini. Ingat bahwa kalian belum mendapat kekancingan sebagai seorang prajurit seutuhnya, berkata Gajah Mada mengingatkan kedua kawannya itu. Terlihat mereka bertiga keluar bersama di pintu regol barak prajurit, namun di sebuah persimpangan jalan mereka harus berpisah. Sampai bertemu kembali nanti malam, berkata Gajah Mada kepada Galih dan Beranjang ketika mereka berjalan terpisah. Terlihat Gajah Mada telah sendiri berjalan ke arah barat menuju ke arah pasar kota Raja Kawali. Bukan main terkejutnya Gajah Mada ketika melihat sebuah kereta kencana berhenti di dekatnya. Terlihat seorang gadis manis turun dari kereta kencana itu dan memerintahkan sang kusir untuk membawa kereta kencana itu kembali tanpa dirinya. Selamat datang di kota Raja Kawali, berkata gadis manis itu kepada Gajah Mada. Ternyata kamu Tuan Putri, berkata Gajah Mada kepada gadis manis yang turun dari kereta kencana itu, yang tidak lain adalah dia Rara Wulan. Aku akan mengantarmu ke 2 orang sahabatmu, berkata dia Rara Wulan kepada Gajah Mada, bercerita singkat bahwa Putu Risang dan Pangeran Jayanegara tengah menunggu kabar tentangnya. Biasanya menjelang siang ini mereka berdua ada di kedai tengah pasar, berkata dia Rara Wulan sambil mengajak Gajah Mada ke pasar kota raja. Benar apa yang dikatakan oleh dia Rara Wulan bahwa mereka bertemu dengan Putu Risang dan Pangeran Jayanegara di kedai tengah pasar. Bukan main gembiranya Putu Risang dan Pangeran Jayanegara ketika bertemu dengan Gajah Mada. Terlihat mereka berempat sudah langsung menikmati hidangan di kedai tengah pasar itu. Ternyata penilaian Prabu Guru Dharma Siksa tentang suasana Istana Kawali tidak jauh meleset. Ada sebuah rencana jahat dari Pati Anggajaya, berkata Gajah Mada bercerita tentang kejadian yang menimpa Ki Lurah Prajoga di muka hutan Mayangbong. Langkah kita harus cepat, jangan sampai rencana mereka terjadi, berkata Putu Risang setelah mendengar cerita dari Gajah Mada. Aku bersama Kakang Citraganda telah menemui Ki Lurah Pramuji agar segera menempatkan Maesa Muksa bertugas sebagai prajurit pengawal Pati Anggajaya, berkata dia Rara Wulan bercerita tentang usahanya menyusupkan Gajah Mada di sekitar Pati Anggajaya. Terlihat Pangeran Jayanegara memandang bergantian antara dia Rara Wulan dan Gajah Mada. Mengapa kamu memandangku seperti itu? Berkata dia Rara Wulan dengan gaya merajuk kepada sepupunya itu. Maaf, pikiranku tengah membayangkan bila saja Maesa Muksa bertugas sebagai seorang prajurit mengawal putri Istana Kawali, berkata Pangeran Jayanegara dengan senyum dikulum. Terlihat wajah dia Rara Wulan menjadi merah berseri dengan senyum menawan, tidak merasa malu atas godaan sepupunya itu. Aku harus segera kembali ke istana, tidak perlu ada yang mengantar, berkata dia Rara Wulan sambil berdiri tersenyum. Maka tidak lama berselang gadis manis itu tidak terlihat lagi, menghilang di antara orang-orang yang masih berlalu lalang di pasar siang itu.
"Bukankah hari ini kamu bebas tugas?" berkata Putu Risang kepada Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada membenarkan dengan sedikit menganggukkan kepalanya. "Ada waktu untuk melihat perkembangan ilmumu," berkata Putu Risang kepada Gajah Mada sambil berdiri. Seperti kemarin, Putu Risang telah mengajak kedua muridnya itu ke tepian sungai yang sepi. "Aku ingin melihat sejauh mana perkembangan ilmumu," berkata Putu Risang kepada Gajah Mada. Maka Gajah Mada tahu apa yang diinginkan oleh Putu Risang. Terlihat Gajah Mada sudah langsung melangkah mencari tempat yang agak lapang. Gajah Mada telah bergerak merangkaikan jurus-jurusnya, namun semakin lama terlihat semakin cepat bergerak hingga gerakan Gajah Mada mirip sebuah bayangan yang berkelebat ke sana kemari. Setelah sekian lama menunjukkan kecepatannya bergerak, tiba-tiba saja Gajah Mada diam berdiri di depan sebuah batu besar sekitar 7 langkah darinya. Bukan main terkejutnya Pangeran Jayanegara melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri bahwa batu sebesar tubuh seekor kerbau itu dengan sebuah pukulan jarak jauh oleh Gajah Mada telah hancur berkeping-keping berhamburan. "Aku hanya dapat memecahkannya," berkata Pangeran Jayanegara dengan hati mengakui kekuatan tenaga sakti saudara seperguruannya itu. Diam-diam Putu Risang dapat menangkap apa yang ada dalam pikiran Jayanegara. "Kemarilah," berkata Putu Risang memanggil Gajah Mada untuk mendekat. Maka terlihat 3 orang telah mengambil tempat untuk duduk dengan saling menghadap. "Sebagai seorang guru, tidak ada sedikit pun di dalam diriku untuk membeda-bedakan di antara kalian. Namun sebelumnya aku mohon maaf bila telah memberikan sebuah warisan ilmu yang berbeda. Perlu kalian ketahui bahwa aku memiliki 2 jalur ilmu yang berbeda. Satu jalur ilmu yang kudapat dari Senapati Maesa Amping, dan satu lagi dari seorang pertapa dari seorang Gunung Wilis. Kepada Pangeran Jayanegara, aku telah mewarisimu sebuah olah laku yang berasal dari jalur Senapati Maesa Amping, yang juga dimiliki oleh ayahmu, seorang Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Sementara itu kepada Gajah Mada, aku telah mewariskan sebuah olah laku dari seorang pertapa Gunung Wilis," berkata Putu Risang kepada kedua muridnya sambil memandang ke arah kedua muridnya itu. Terlihat Putu Risang menarik napas panjang. Sudah lama sekali perkataan itu ingin disampaikan dan didengar langsung oleh kedua muridnya itu. Dan Putu Risang sebagai seorang guru tidak ingin ada kecemburuan dan salah prasangka di antara keduanya. "Ketika di Gua Kembar, tanpa sepengetahuan kamu, ayahmu sendiri telah membantu memberikan tenaga saktinya kepadamu," berkata Putu Risang kepada Gajah Mada. "Itulah sebabnya kekuatanmu telah berlipat selayaknya orang yang berlatih puluhan tahun lamanya," berkata kembali Putu Risang mencoba menjelaskan apa yang ada di balik kekuatan Gajah Mada agar Pangeran Jayanegara tidak salah sangka. "Siapa ayahku?" berkata Gajah Mada belum dapat mengerti mendengar Putu Risang menyebut ayahnya. "Seorang pertapa sakti dari Gunung Wilis, itulah ayahmu," berkata Putu Risang perlahan. Terlihat wajah Gajah Mada begitu berseri-seri. Bukan main gembiranya hati Gajah Mada ketika mengetahui ayahnya telah datang menemuinya meski tanpa sepengetahuan dirinya. Sudah lama pertanyaan itu selalu tersimpan di hatinya. Pernah pada suatu hari Gajah Mada bertanya langsung kepada ibunya tentang ayahnya, namun Nyinari Ratih diam 1000 bahasa. Bahkan terlihat air mata menetes di pipi ibunya itu. Maka sejak saat itu Gajah Mada tidak pernah bertanya lagi kepada ibunya tentang ayahnya itu. Namun hari ini telah mendengar berita tentang ayahnya dari gurunya sendiri, Putu Risang. "Aku pernah bertanya tentang ayahku kepada ibuku, tapi telah membuat ibuku bersedih dan tidak ada satu kata pun keluar dari ibuku," berkata Gajah Mada.
apakah Kakang dapat mengetahui di mana aku dapat menemui ayahku itu? Berkata dan bertanya Gajah Mada kepada Putri Sang. Pertapa dari Gunung Wulis itu adalah seorang pendeta bernama Dharmayasa. Hanya itu yang kuketahui tentang dirinya. Terakhir aku menemuinya di gua kembar itu. Berkata Putri Sang menyampaikan sebatas yang diketahuinya tentang ayah kandung Gajah Mada itu. Terlihat Gajah Mada tercenung diam membayangkan seorang ayah kandung yang entah di mana dan apakah dirinya suatu saat dapat bertemu. Akhirnya Putri Sang mencoba menggeser pembicaraan tentang kekuatan tenaga cadangan yang dapat diungkapkan lewat seluruh anggota panca indera, juga dapat disalurkan lewat senjata masing-masing.